Sama seperti teman-teman kan kalau yang masih standar kan cuma muncul itu ya. Ada kunci Inggris sama tanda tanya sama notification kan. Nah, ini ada switch view. Nah, ini ada switch view teman-teman. Switch view teman-teman klik ya. Diklik. Nanti tampilannya harus seperti ini. Ini ada search, ada report, ada tool, ada yang lain. Nah, kita cari preference mas, preference buat ganti bahasa Indonesia. Setup apa ya? Setup kan ada. Ya, ini ganti bahasa Indonesia. Sama kayak yang lain. Indonesia. Nambah format bisa aja. Indonesia save. Nah, ini account name-nya juga account name-nya bisa di ini. Jadi kita kan di Google bisa punya banyak account name. Satu jumlah tapi account name-nya bisa banyak. Ini account ini berapa ini untuk apa? Bisa dibikin satu persatu. Nah ini habis itu sudah ya kembali ke mode pakar atau ini mode smart campaign masih. Nah kemudian switch view apa tuh alihkan tampilan. Udah sama kayak gini? Sama tuh maksudnya nih ke sini ya. Harus ini ada telusuri, ada laporan, ada alert, ada perbarui, ada bantuan dan juga ada notifikasi. Dan juga ada alihkan apa tuh? Tampilan. Sudah sama semua? Nah kalau sudah sama, kita akan membuat iklan ya. Kalau sudah sama-sama di export di mode pakar, kita akan membuat iklan step by step. Itu apa? Tadi itu buat iklan ya. Tadi itu cuma ini aja step buat ngisi saldo aja gitu. Yang iklan beneran mah ini ya. Oke, kita mulai teman-teman. Kita mulai membuat iklan. Silakan Mas Azza. Oke, untuk membuat iklan posisinya udah di sini semua ya, udah masuk ke Google Ads, terus kemudian ini tampilannya kita udah sama, ini tampilan awal, ini tampilan mode pakar, kita sama semua sampai sini, ini pelan-pelan aja sambil dicoba nggak masalah. Kemudian kita masuk ke kampanye baru. Oke. Setelah masuk ke kampanye baru, nah di sini kita nanti disuruh ada beberapa tujuan. Jadi setiap campaign itu kayak punya tujuannya sendiri-sendiri, tujuannya berbeda-beda. Kalau yang tadi kan sempat di waktu pertama masuk tujuannya apa? Untuk mendatangkan lead, untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung ke toko, jadi macam-macam lah. Di sini, oke. Nah, jadi setiap campaign itu punya tujuan yang berbeda-beda. Google Ads sendiri di sini menyediakan ada 8 campaign, ada 8 tujuan untuk beriklan. Yang pertama ada penjualan, ada prospek, ada traffic, ada pertimbangan, ada brand, lokal secara offline, campaign tanpa panduan sasaran. Nah, di sini kalau untuk karena kita targetnya adalah mendatangkan lead dalam bentuk WhatsApp, paling enak kita pakainya prospek. Prospek itu bahasa Inggrisnya lead lah ya, kalau yang pakai bahasa Inggris ini lead, tapi kalau di bahasa Indonesia kita pakainya prospek. Kenapa nggak penjualan? Karena penjualan bisa juga sebenarnya dipakai, tapi kalau penjualan dia fokusnya lebih ke
ada nilai produk retail biasanya lah. Jadi ada nilai yang closingnya bisa langsung di website tersebut. Tapi kalau untuk yang closingnya di luar, disarankan memang menggunakan yang prospek. Terus ini ada traffic, ada ini sementara nanti dipelajarinya menyusul lah. Tapi untuk yang sekarang kita pilihnya prospek. Oke, sampai sini semua sudah klik prospek. Nah, biasanya kalau akun baru kayak gitu tadi muncul ya. Jadi kayak si Google-nya sendiri kayak mau ngasih panduan ke kita untuk beriklan. Kalau mau kayak tadi mau diikutin juga nggak masalah, tapi untuk kali ini di skip dulu. Kemudian oke, klik lanjutkan. Ininya bisa diabaikan tadi. Tadi untuk mendatangkan prospek atau mendatangkan prospek masuk ke dalam WhatsApp. Nah, penempatannya kita mau dipasang di mana? Ini ada pilih jenis kampanye ya. Jadi Google itu sebenarnya kan banyak tempat untuk beriklan. Ada YouTube, terus kemudian ada Gmail, ada website yang didaftarkan ke YouTube, kemudian ada search-nya sendiri. Nah, ada juga yang Google Shopping kalau kita cek, kita cari barang di Google, nah dia kemungkinan iklannya pakai Google Shopping ini nih. Google Display kalau kita masuk ke website-nya Detik, website-nya apalagi itu biasanya Nusantara atau apa, jadi ini pakainya Google Display. Nah, yang kita pakai sekarang di sini adalah penelusuran. Jadi kita memilih jenis campaign penelusuran. Oke, sampai sini aman. Nah, kemudian masih ada lagi. Jadi dari tadi tujuannya untuk mendatangkan prospek dalam bentuk WhatsApp, terus kemudian penempatannya kita milih di penelusuran Google-nya, terus kemudian kita mau mengarahkan lead ini kita masukkan kemana? Apakah kunjungan situs, panggilan telepon, kunjungan toko, download aplikasi, atau pengiriman formulir prospek? Karena kita mau mengarahkan ke website, jadi kita pilih untuk kunjungan situs. Nah, kemudian di sini kita masukkan website yang sudah kita bikin. Oke, gini ya. Jadi kalaupun belum punya website juga nggak masalah, bisa dimasukkan fanpage atau Instagram atau pilih ke WhatsApp juga nggak masalah. Yang penting di sini dimasukkan linknya aja yang untuk diiklankannya nanti mau diarahkan ke mana. Oke, setelah dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan websitenya, kita kasih nama campaign-nya. Untuk penamaan campaign sebenarnya ini bebas lah ya. Untuk penambahan campaign ini bebas, cuma kita ngasih tanda aja untuk ini campaign yang mana sih. Ini campaign yang untuk mengiklankan Emeralda Resort atau produk lain atau penawaran lain. Jadi untuk naming ini nggak terlalu bermasalah. Kalau saya biasanya sekedar gini. Jadi lead, kemudian saya kasih garis lagi, terus kemudian nama proyeknya. Jadi leads ini menunjukkan tujuan dari campaign kita ini pakainya leads, terus penempatannya di search, ya kayak benar tadi ini ya. Lead atau prospek, terus kemudian di sininya penelusuran, search, kita pakai di sini. Terus kemudian ini nama project yang mau kita iklanin. Jadi lead, search sama Emeralda Resort. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Oke. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini muncul anggaran lagi kan. Jadi kalau yang tadi benar disampaikan Mas Tomji tadi, jadi untuk yang ketika kita awal bikin akun iklan Google ini memang itu tadi kayak mode paling cepat lah.
biar kita segera bikin campaign. Tapi sebenarnya kalau kita bikin campaign yang beneran ya dari sini. Jadi tadi kayak cuma campaign gimmick kali ya, campaign gimmick lah. Campaign gimmick biar kita segera iklan. Nah, di sini kita masukkan aja katakanlah budgetnya. Katakanlah budgetnya kita mau pasang 100.000 per hari. Oke, anggaran. Kemudian di sini ada bidding, fokusnya. Di sini ada konversi, nilai konversi, klik dan pangsa tayangan. Jadi dari mulai targeting iklannya ini, kita minta ke Google ini iklan yang kayak gimana sih? Apakah orang yang biasanya mendatangkan konversi atau berdasarkan nilai konversinya berapa? Ini bisa kita masukkan ke Google. Apakah berdasarkan orang yang terbiasa mengklik iklan dan jadi lead, atau kita ngejar iklan ini hanya untuk yang penting iklan ini tersebar pangsa tayang. Pangsa tayang itu kayak iklan kita lebih sering tersebar daripada klik. Tapi kalau kita targetnya klik, Google akan mengarahkan orang-orang yang terbiasa klik. Kemudian kalau yang konversi terbiasa untuk melakukan konversi di Google-nya sendiri. Nah, karena ini masih awal, kita bisa pakai yang klik. Jadi yang penting kita pakai yang klik. Jadi yang penting ada dulu aja iklan ini kita running, terus kemudian orang itu klik masuk ke website kita, dan ketika ada orang yang masuk ke website kita melalui Google, nanti Google akan mengarahkan, oh ternyata orang-orang yang seperti ini yang berminat dengan website yang penawaran yang ada di website kita nih. Nah, kemudian dari sana baru nanti kita rubah lagi, setelah klik nanti kita rubah ke konversi, nanti bisa masuk ke bagian optimasi. Ini kalau klik ini kita mainan bidding, jadi ini masih lebih dalam lagi. Ini kayaknya nanti aja. Ini tuh kayak misalnya kita mau CPC kita maksimal 500 perak. Nah, kita masukin di sini. Tapi karena ini awal, jadi ini klik dulu lah. Jadi di cost dulu. Oke. Anggaran tadi udah 100.000, terus kemudian biddingnya kita milih tadi yang klik karena kita masih awal. Kemudian kita klik setelan lainnya. Rotasi iklan. Nah, rotasi iklan ini kalau di Facebook sama Instagram kayak jadwal iklannya. Kapan iklan kita mau running. Jadi bisa jadi ada orang search di Google dini hari. Nah, iklan kita mau running nggak? Kita bisa atur di sini nih. Nah, tapi kalau kita nggak mau setting, kita tinggal klik yang atas, optimalkan. Kemudian jangan optimalkan. Nah, ini kita ngatur waktunya dari sini. Oke, ini iklan performa rendah akan berjalan iklan performa tinggi selama jangka terbatas. Memang untuk awal biasanya kalau bisa mah jalan aja dulu lah iklannya lah 3 hari, 7 hari, jadi 3 hari dulu, nanti baru kita atur. Ternyata nanti kan datanya muncul tuh, kapan sih waktu terbaik orang-orang pada ngeklik tuh. Kita buka salah satu. Jadi nanti setelah awal tadi kita main klik, terus kemudian itu nanti datanya akan muncul kayak gini. Nah, nih, gendernya sebenarnya seberapa banyak, sebenarnya yang tertarik dengan produk kita itu dengan penawaran. Nih, oh ternyata banyak laki-laki. Terus di usia berapa sih sebenarnya? Di usia 25 sampai 34. Kemudian dari sisi hari juga nanti bakalan kelihatan, oh ternyata hari Rabu nih paling tinggi melakukan konversi atau kontak kita kebanyakan di hari Rabu. Jadi bisa jadi dari data ini kita kayak
ya udah iklannya hari Rabu lah misalnya, atau iklan hari Rabu budgetnya gede. Nah, di jam berapa juga kelihatan, di jam-jam berapa sih mereka transaksi, oh ternyata paling tinggi di jam berapa, jam 3 nih, ke jam 11-12 ya, dari jam 11 sampai jam 3 sampai jam 4 iklannya bisa kita gedein, tapi habis itu kita turun lagi karena secara datanya makin turun, atau bisa jadi nih malah dini hari kita nggak usah iklan, start iklan kita mulai jam 6. Nah, jadi data-data ini nanti yang kita pakai untuk optimasi di iklannya. Oh, ini harus mati jam sekian, ini iklannya kalau hari Rabu, ingat hari Rabu berarti kita harus gedein budgetnya. Nah, jadi di situ nanti datanya akan muncul. Begitu juga dengan perangkat, nanti kelihatan juga sebenarnya orang itu masuk lewat mana gitu ya. Apakah dari tablet, apa dari HP, apa dari komputer. Bahkan HP-nya apa bisa kedetek juga Mas Muji ya. Nah, dari HP-nya juga kedetek apakah banyak Xiaomi, apa pakai Samsung, dia bakal kedetek juga. Oke, baik lagi di sini. Jadi untuk rotasi iklan ini nanti fungsinya untuk awal kalau bisa ya dibablasin dulu lah iklannya. Jadi biar si Google juga tahu juga sebenarnya market yang kita butuhkan itu seperti apa sih. Oke, di poin kedua ini dan rotasi iklan. Ya, enggak. Di 25.000 nih. Minimal di 50.000. Oke. Nah, sebenarnya ini kayak Google kan juga butuh orang biar pada iklan. Nah, ini sama juga nih kayak di Facebook kan juga ya, minimal anggaran kalau nggak salah sekarang 14 sekian rupiah gitu ya, 14.367 kalau nggak salah ya. Nah, itu juga mirip sebenarnya. Jadi kita ngiklan 14.000, iklan 25.000 itu sebenarnya nggak masalah. Karena ini jadi kayak ya kalau bisa mah pengiklan iklannya gitu. Google asumsinya gitu, ada catatan-catatan sendiri. Tapi sebenarnya secara ini nggak terlalu masalah. Cuma memang nanti efeknya cuma kliknya berkurang itu aja sih. Jadi andai kata mau iklan 20.000 per hari itu juga nggak masalah. Nanti karena 20.000 nanti ketika berjalan si Google ini mulai menemukan orang-orang yang datang itu kurang lebih seperti ini nih, direkomendasikan kalau bisa budgetnya segitu. Nah, jadi setelah berjalannya waktu baru nanti di up budget, nggak masalah juga. Jadi untuk awal katakanlah cuma 25.000 ya nggak masalah gitu loh. Beraninya baru 25.000 gitu ya, beraninya nggak masalah juga. Yang penting coba aja dulu running lah. Kita coba balik lagi 50.000 ya. Ada lagi? Udah, kemudian kita masuk klik berikutnya. Nah, di sini karena tadi kita memilih search atau penelusuran, jadi kita di sini ada jaringan penelusuran dan jaringan display. Kalau saya nggak pakai yang jaringan display, saya hanya pakai yang jaringan penelusuran. Jadi benar-benar yang carinya dari Google. Kalau jaringan penelusuran display ini biasa ada di ya, bisa ikut muncul. Jadi kalau cuma jaringan penelusuran lebih prefer memang iklan kita cuma muncul dari search engine-nya Google doang. Gitu loh. Jadi saya prefer yang ini. Nah, kemudian untuk lokasi ini tadi sebagian juga udah coba ya. Jadi untuk lokasi kita di sini ini ada 3 opsi, ada 3 pilihan, semua negara dan wilayah. Berarti ini kita ngiklan seluruh dunia. Kemudian kalau ini kita ngiklan satu Indonesia. Kemudian yang ini masukkan lokasi lain. Kita mau masuk lokasi mana aja yang kita targetkan untuk beli produk kita. Kemudian di sini ada opsi lokasi. Targetnya ini juga pelengkap juga ya. Jadi kayak kehadiran atau minat orang-orang sering di atau telah melakukan terhadap pada target Anda. Ini bisa diabaikan dulu untuk awal. Nah, kita masuk ke sini. Jadi lokasinya
kita klik penelusuran lanjutan biar nanti kelihatan. Nah, ini sama persis kayak yang pas di awal tadi sebenarnya, cuma ini lebih dalam lah, lebih cepat. Nah, kemudian di sini ada dua opsi. Yang pertama lokasi, kalau lokasi kita masukkan nama lokasinya langsung, baik itu kode pos atau nama kecamatan, nama kotanya, atau secara radius. Misalnya radius Emeralda, alamatnya di mana? Nah, di sini kalau kita pilih opsi radius, ini juga bisa jadi titik kita ada di mana, kita masukkan dulu, terus kemudian kita pilih kira-kira target kita radius berapa kilo atau berapa mil, berapa kilo, kita paling gampang ya, berapa kilo dari titiknya. Jadi kalau digambarkan, nah katakanlah tengah sini, ini 20 kilo berarti radiusnya di sini. Berarti yang kena nih daerah Cikalong, terus kemudian apalagi nih Jambi. Nah nanti daerah-daerah sini nih kena iklannya. Ini kalau pakai radius 20 mil, sorry kita ganti. Benar. Jadi kalau ada orang yang serta di daerah sini, ini hampir kena pelakukan ya, kita tambahin dikit misalnya. Kalau ada yang klik dari Bekasi, iklannya akan muncul. Nah, ya, jadi Klik di Jakarta, iklannya akan muncul gitu. ya. Nah, kalau iklannya radius 100 mil, nah berarti kena semua nih, Jakarta hampir kena nih. Tapi kalau yang jadi radius sama lokasi bedanya cuma di situ sih. Kalau radius dia pakai lingkaran, jadi berapa mil dari titiknya, jadi kayak bikin lingkaran gitu ya, bikin lingkaran dari titik itu. Terus kemudian kalau lokasi, kita langsung target lokasi mana yang kita target, kira-kira ada pembeli potensial di daerah mana. Katakanlah ada di mana targetnya, kalau Emeralda Bandung sendiri ya. Oh, nah berarti Teman-teman kalau pakai radius itu biasanya buat GDN ya, buat Google Display kan. Misalnya kita pengen terang radius 5 kilo itu 5 kilometer dari Emeralda, begitu buka detik iklan kita muncul gitu lah. Tapi kalau search sih sebaiknya lebih luas. Lebih luasnya tuh menggunakan lokasi ya, bukan radius. Radius itu juga biasanya dipakai untuk Facebook sama Instagram. Contohnya misalnya kita mau bangun rumah subsidi, nah iklan kita tuh kita larikan ke kawasan industri atau apa gitu kan, ada radiusnya. Oke, ini sampel ya, beberapa contoh misalnya. Jadi iklan kita itu akan ke target ke orang-orang yang cari di Google, baik itu di HP maupun di desktop. Kemudian orang-orang yang berada di, pertama ada di Bandung, kemudian dia di Bogor, ada di Bandung, di Bogor, di Depok, terus di DKI Jakarta sama di Tangerang. Jadi katakanlah ada orang Tangerang yang cari jual rumah Bandung, iklan kita bisa muncul. Katakanlah ada orang yang cari
jual rumah Bandung dari kota Bogor, iklan kita bisa muncul juga. Jadi iklan kita muncul tapi di Bogor. Jadi nggak menutup kemungkinan iklan di Cina misalnya ya, ada Cina kita ngejar TKI TKW, kita pasang iklan di sana, kemudian ketika ada orang Cina atau orang di sana orang Cina yang cari jual rumah Bandung, bisa jadi dapat iklan kita. Katakanlah kita mau ngejar TKI TKW, itu juga kayak gitu. Kita masukin satu Hongkong misalnya Mas. Hongkong cuma 8 juta ya. Nah itu. Iklan kita ya, kalau di Hongkong ada cari jual rumah Bandung, ya bisa muncul. Gitu. Ya. Kalau untuk apa namanya lokasi sebenarnya board itu juga nggak masalah ya, karena apalagi untuk di awal ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu lah kayak data yang ini tadi. Jadi pertama iklan itu malah sebenarnya dibuat aja sekalian gitu loh. Kalau belum punya data, sebenarnya ini ada potensi di mana sih nggak tahu ya. Misalnya nggak tahu dan benar-benar nggak tahu, ya kayak bakar duitnya di situ. Jadi se Indonesia kita lepas nih. Kan nggak menutup kemungkinan juga ada orang Papua yang kerja di Freeport, orang Bandung. Nah, mungkin belum ada nih yang iklan di iklannya si Emerald Resort, belum ada nyampe Papua juga nih. Nah jadi kalau misalnya benar-benar mau testing ya dibuat aja satu Indonesia, jalaninlah katakanlah seminggu dengan budget tertentu ya, terus kemudian nanti datanya muncul, oh ternyata pembeli tertinggi itu bukan orang Bandung, ternyata orang Bandung yang tinggal di luar Bandung. Apakah itu di Surabaya, bisa jadi di Jogja, bisa jadi di mana Kalimantan, mungkin yang kerja di tambang gitu kan. Nah jadi nggak menutup kemungkinan. Jadi untuk lokasinya sebenarnya sebesar mungkin, Cuman kalau memang berkaitan dengan budget ya disesuaikan dengan apa namanya kondisinya. Jadi misalnya budgetnya cuma sekian, kira-kira bisa targetnya cuma kota tertentu. Nah kita udah target nih, misalnya kota-kota besar di Indonesia lah, misalnya di Makassar, Balikpapan, Medan, Surabaya, Jogja, sama Jabodetabek, Bandung. Nah itu jadi lebih sedikit lah orang-orang yang kemungkinan ini lebih datang juga gitu. Oke, ada lagi? Ada cara lain juga, nanti kita mau running iklan kita di mana, nanti pas di website yang sudah kita jalankan di pasangin Google Analytics ya. Nanti Google Analytics itu kita lihat ternyata pengunjung paling banyak dari kota mana gitu. Oke, untuk lokasi, penentuan lokasi ada lagi? Cukup? Oke, lanjut ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini jadinya muncul nih. Udah muncul target-target lokasi yang kita kejar nih di mana aja. Jadi ada Bandung, Bogor, Depok, Hongkong, Jakarta, Tangerang, sama Medan. Kemudian di sini ada opsi lokasi. Tadi udah ya, opsi lokasi diabaikan aja ke awal. Nah, kemudian bahasa, pilih bahasa yang digunakan pelanggan Anda. Nah, untuk bahasa ini memang sebagian besar kita bahasa Indonesia, cuman ada juga beberapa orang yang di browsernya pakai bahasa Inggris. Kayak tadi itu karena default dari kita install Google, terus kita pakai Android, biasanya pakai bahasa Inggris, jadi nggak masalah kita masukkan di sininya itu bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa ini walaupun di mana di HP-nya defaultnya bahasa Inggris, kemudian kita cari jual rumah Bandung, iklan kita bisa muncul. Tapi kalau kita pilihnya Indonesia, jadi yang di browsernya tulis apa preferensinya dalam bahasa Indonesia baru bisa muncul. Jadi dua-duanya harus dipakai lah, karena kebanyakan kan bahasa yang dipakai kalau di kita Indonesia sama bahasa Inggris.
Gitu. Kemudian kita masuk ke segmen audiens. Nah, kemudian di segmen audiens ini ada dua, telusuri, kita cari sendiri yang mana, kemudian yang kedua ada jelajahi. Nah, di jelajahi ini kita bisa pakai yang dalam pasar. Jadi kayak ada demografi terperinci, kemudian minat terhadap kemudian dalam pasar, kemudian data dan segmen serupa, kemudian segmen gabungan. Kalau ini itu kalau di Facebook sama Instagram kayak pixel lah, jadi kita upload data yang ada, kita punya data pembeli atau peminat, kita bisa upload ke sini, terus kemudian kita minta ke Google data yang serupa, itu bisa nih nanti di upload ke sini. Nah, di sini tapi poinnya ada 3, demografi, terperinci, minat, sama dalam pasar. Yang untuk awal banget kita milih ke bagian dalam pasar, kita klik aja dalam pasar. Kemudian di sini nah, kemudian dalam segmen pasar ini kita cari, karena kita properti, kita cari di bagian properti. Nah, ini ada nih, properti. Nah, kemudian dari properti ini kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian ini ada pilihan lagi ya, properti komersil, kemudian properti perumahan, kemudian yang kita buka lagi properti untuk dijual, properti untuk disewakan. Nah, ini kita pilihnya properti perumahan untuk dijual sama properti komersil untuk dijual. Nah, kalau untuk properti biasanya 2 ini yang saya pakai, jadi udah cukup lah. Jadi karena apa namanya memang jual properti untuk dijual, tapi kita klik disewakan biasanya yang muncul ya orang yang biasanya nyewa biasanya gitu. Jadi kita pilih untuk yang dijual. Kemudian bisa juga ditambah sama renovasi rumah, Oke lah, 2 ini sementara cukup lah. Tadi teman-teman ada dalam pasar ya, market ya, itu maksudnya Google mendetek orang-orang yang punya aktivitas sedang cari-cari rumah. Kita pernah googling atau apa, kita pernah searching, maka kita sama Google didetek bahwa ini orang ini sedang dalam pasar, dia sedang mencari rumah. Makanya teman-teman, kalau misalnya hari ini searching rumah, mungkin nggak berapa lama nanti buka Detik, buka Kompas, buka apa yang muncul ya rumah-rumah, karena Google tahu kalau itu sedang minat mencari rumah. Begitu. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada penargetan. Kalau penargetan ini untuk awal nanti bisa dioptimasi di dalam campaign sih sebenarnya, jadi masuk ke pengamatan biar si akun iklannya ini cari dulu sebenarnya pembeli potensialnya ini adanya di mana. Kemudian ini apa nih? Tidak perlu, nanti aja penelusuran dinamis, jalan lainnya. Nah, ini juga di sini juga bisa diatur. Nah, sama kayak yang rotasi tadi, mirip kayak yang pengaturan rotasi, di sini juga bisa disetting. Jadi tanggal mulainya ini, iklan ini runningnya mau dari tanggal berapa, katakanlah hari ini atau besok lah ya, hari Rabu nih. Kemudian tanggal berakhirnya tanggal berapa. Kalau kita pilih tidak ada, berarti iklannya bakal dia mati. Tapi tanggal 9 katakanlah sampai akhir Maret 31 lah. 31, nah kemudian setelah lainnya jadwal iklan juga sama, mirip kayak yang rotasi tadi. Apakah iklan ini akan berjalan selama 24 jam? Apakah iklan ini cuma berjalan selama
siang aja, misalnya dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam sore, atau waktu tertentu. Nah, ini juga bisa, katakanlah ini untuk hari Senin sampai Jumat running iklan dari jam 24 jam. Tapi kalau hari Minggu, mana hari Minggu? Nah, katakanlah kalau hari Minggu kita running cuma siang, nah itu juga bisa. Nah, keputusan ini diambil gimana? Berdasarkan memang data yang masuk. Jadi tidak bisa asal juga terus bukan jam ini aja kayak gitu, kayak bimbing. Ketika kita punya data tertentu yang kita pakai untuk jadi lebih enak. Di iklan itu harus mulai disetting running paling sedikit hari Senin nih. Jadi iklan itu kalau bisa malah berarti sampai ya Selasa sampai Minggu. Jadi iklan running cuma hari Selasa sampai Sabtu deh ini, Minggu sampai Jumat running sampai Jumat. Terus kemudian jam-jamnya jam-jam tertentu kita naikin. Jadi kalau dari jam 5 sampai jam 6 iklannya mati, tapi jam 6 iklannya bisa running lagi. Kalau saran saya, karena ini search di malam itu 24 jam, karena kadang-kadang orang malam-malam nggak bisa tidur gitu ya, mau cari rumah deh, mau survei, bisa jadi dia jam 1, jam 2 searching gitu ya. Kalau Indra Kens kan nggak bisa tidur, dia beli Tesla ya katanya ya. Kayak gitu, jadi mendingan untuk yang search dinyalakan 24 jam. Oke, jadi kita pilih untuk yang panjang hari ya. Nah, kemudian di bawahnya ada opsi URL campaign, ini diabaikan aja juga nggak masalah. Kemudian klik berikutnya, nah di sini. Jadi kata kunci yang kemarin udah dibikin, tadi juga udah jelasin, dikasih tanda kutip, dikasih eksak, dikasih tanda kurung kurung kotak gitu ya. Nah, itu kita masukinnya di sini. Terus kemudian juga sempat kita bikin grouping ya, grup untuk jual rumah Padalarang, jual rumah baru, dan ada kita jual rumah mewah. Jadi grupnya itu di sini. Jadi kata kunci ini jual rumah Bandung misalnya. Nah, ini langsung dimasukkan ke jadi kata kunci yang di riset tadi, baik melalui dan di file maupun dari Wordolio itu kita udah riset, kita masukkan di sini. Nih kayak gini. Jadi semuanya tadi yang udah kita pilih. Nah, terus dari sini kita pasang ada apa tadi, tanda kutip, kurung siku itu tadi ya. Jadi di sinilah kita ngaturnya. Oke. Nah, ini kita tadi ambil contoh. Teman-teman kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk iklan Padalarang isinya 11, isinya 12 keyword gitu. Jadi kalau ditanya idealnya berapa keyword, ya tergantung dari masing-masing grup itu ada berapa gitu. Ini kan grup Padalarang, nanti kita juga akan bikin lagi grup jual rumah Bandung, nanti akan bikin lagi grup rumah mewah Bandung kayak gitu. Nah, ini grup iklan 1 Padalarang. Jadi yang ada isinya, yang ada kata-kata Padalarang semua. Nah, ini kan tadi kita, kalau saya sendiri saya lebih suka pakai, teman-teman bisa mau manual bisa silahkan satu-satu ya, kasih tanda ini, ketik ini dan sini. Cuman kan lama nggak? Lama kan?
Kalau mau cepet ya copy ke Excel juga boleh. Tapi kalau di sini juga nggak apa-apa sambil ngecek satu-satu gitu ya. Tapi ini di Padalarang, Kota Bali Resident juga kita masukkan. Ingat ya teman-teman ya, ini adalah frase ya. Jadi nanti kalau depannya ada kata apa muncul, bisa muncul, tapi kalau ada kata-kata di tengah-tengahnya, nggak akan muncul. Oke, ini cara manual gitu ya. Kalau kita mau ngasih tanda petik 2 di sini, kalau mau misalnya kita punya ribuan keyword, kita bisa ke Excel sebentar, insert column misalnya mas, titik ya, insert, satu lagi, insert lagi, tanda petik, oke, kemudian di C kita pindah, sama dengan petik ini koma ya. Kalau ya ini dan mungkin ya, dan ini kemudian dan lagi ketik lagi enter. Nah, ini tarik dulu ke bawah, itu, nah sana tinggal double klik, nah gitu. Jadi nggak perlu satu-satu. Ini kalau 2000-an kan capek kita kan ya. Dan sama juga kalau pakai apa? Eksak juga langkahnya seperti ini, tinggal kasih tuan. Kalau eksak kan turun dua ya. Turun buka dan turun tutup. Boleh di ini mas diwarnain beda. Ini di Padalarang misalnya kita kasih warna kuning gitu ya. Ini teman-teman kita sedang membuat grup iklan yang isinya adalah Padalarang, tapi memang search volume-nya nggak terlalu besar. Cuman bisa jadi search volume-nya nggak besar, cuman closing juga gitu. Jadi bagusnya dipakai nggak pakai aja. Jadi bikin satu grup lagi, grup jual rumah Bandung. Jadi yang ada kata-katanya jual rumah Bandung. Jadi nanti kita bisa bikin berapa grup tuh? Bisa sampai 5 ya. Padalarang, jual rumah Bandung, rumah mewah, kemudian kompetitor, kemudian rumah kita kembali. Kita selesaikan yang grup iklan Padalarang dulu, nanti nambahin grup yang lain. Beda tadi ya, ada 12 keyword. Nah, kita udah mulai masuk-masukin itu ya, masuk-masukin yang ada di karya ya. Nanti ada, ini teman-teman, ada indikator, jadi kalau iklan kita udah di sebelah kanan ada komentar ya. Sertakan kata kunci populer gitu, buat judul yang unik,
buat deskripsi yang unik dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kita buka karya yang sudah kita bikin kemarin. Karena kalau kita langsung iklan di sini, mikir di sini, nanti kadang suka disesak gitu ya, maksudnya ini kalau saya ketik di sini nanti munculnya di mana sih gitu. Sehingga di sini kita buka, kemudian kita tinggal buka karya, kita copy paste. Nah, pada larang kita perlu menambahkan paling tidak satu atau dua headline yang ada kata-kata jual rumah pada larang ya. Misalnya di headline 1 di judul baru ini, atau di sini dulu ya Mas ya. Ini ya, ini rumah pada larang misalnya. Jual rumah, nanti di sini pada larang. Karena apa? Grupnya pada larang, tag-nya pun pada larang, headline-nya juga, deskripsinya juga. Kayak yang tadi bunyinya itu, bikin sifat apa gitu ya. Oke, kenapa merah? Oke, next kita ke bawah. Nah, ini yang kita kopas ya, kopas dari karya ya. Boleh buka karyanya saya, karyanya saya. Sudah nggak? Nah, saya kirim. Ini kita sampai dengan selesai, dikit lagi ya, kita sampai dengan selesai beristirahat karena nanggung gitu ya, biar gantung. Ini kan udah nyampe sini, dikit lagi. Mungkin ya jam 12 menit lah. Gitu. Oke, untuk yang ini bisa dicoba langsung sama kalau yang kemarin udah dibikin. Jadi dimulai diisi aja. Kan udah mulai bikin headline-nya, bikin 10, terus kemudian bikin deskripsi, kemudian bikin side link, bikin yang lain. Nah, itu nanti langsung aja dimasukin ke sini. Jadi headline di sini ada 10, ini tetap bisa ditambah lagi. Jadi sebanyak mungkin untuk headline-nya kita masukkan karena kita nggak pernah tahu headline mana yang paling bikin tertarik orang ini. Cuma memang headline atau judul yang bakal dimunculin maksimal ada 3 lah, sesuai sama yang kemarin kita bahas. Jadi headline pertama lebih ke sesuai keyword, headline yang ketiga lebih ke call to action. Karyanya kemarin dibuka, nah kita kopas satu-satu di sini. Ini apa? Rumah cluster One Gate Depok kan? Kita copy lah ke sana. Depok kita kan ini yang terlarang ya. Di nomor 2 biar enak di sini. Depoknya kita ganti dengan kode larang. Nah, atasnya jual rumah pada larang. Rumah cluster One Gate-nya dihapus. Nah, terus paste.
Ini udah. Ini udah. Nah, teman-teman di sini ada pin ya, tadi udah sebelum. Pin. Nah, pin ini coba diklik. Nah, jadi headline ini yang judulnya jual rumah pada larang itu mau kita taruh di mana? Apakah dia harus paling depan? Ini karena ini adalah grup, saya sarankan ini ditaruh di paling depan gitu ya. Jadi pas ini pilih yang paling depan. Jadi dia akan selalu muncul di headline nomor 1 gitu. Tapi yang sifatnya call to action mana dia? Survei sekarang dan sebagainya. Tambahkan misalnya survei sekarang dapatkan diskon. Dapatkan diskon atau promo. Nah ini misalnya kita akan taruh di, jadi yang sifatnya kayak gini ya, survei sekarang, promo dan sebagainya, kita cek pinnya. Nah pinnya itu kita taruh di headline nomor 3 gitu. Makanya nomor 1 itu jual rumah sekarang, tengahnya itu tentang produk kita, yang ketiganya kita lebih ke CTA. Yang tengahnya ini biar dia rotate gitu kan. Ganti-ganti deh. Nah ini kita lihat, di sini sudah ada jual rumah pada larang, di sini juga ada rumah, ada pada larang, tetapi di deskripsi ini ada yang tulisannya yang ini adalah jual rumah pada larang. Gitu. Jadi paling tidak di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Gitu. Itu ikut workshop. Oke, next ke bawah lagi proses. Ini ke proses selanjutnya. Nah ini baru masukin site link gitu. Ini balik lagi ke Karuya gitu kan, baru teman-teman non-text site link lagi. Site link itu diisi maksimum aja ya, 4 misalnya. Dan tipsnya karena kamera dari shot belum jadi, kita harus masukin portofolio atau proyek kami lainnya di salah satu setting itu. Jadi orang tuh ingin tahu kayak gimana sih mau jadinya gitu. Lihat galeri atau proyek kami gitu lah sama aja. Lihat proyek lainnya. Ada ini ya, ada tekstan ya. Tapi ini kok cuma capek pas setting doang. Nah sekarang teman-teman ini kita masukin site link dan juga site link description-nya. Selanjutnya adalah kita masukin URL final masing-masing site link. Jadi kalau misalnya mau ngeklik, dia mau klik proyek kami lainnya, ini diklik masuknya kemana gitu. Makanya saya sarankan website itu paling enggak menunya atau page-nya ada 5 lah minimum. 1 home,
satu produk, misalnya satu testimoni video, atau yang satu lagi yang sedang promo bulan itu bisa juga. Ya mau nanti mas, tipe satu, tipe dua, tipe tiga. Ini contoh ya. Tambahkan ekstensi baru. Ekstensi itu yang ini ya, misalnya teman-teman bisa masukin tipe, atau kemudian ada bilang lupa kalau terlalu teknis bukannya orang jadi nggak tertarik, kita bikin ngembang aja gitu ya. Sedikit lagi selesai, mohon sabar, mohon sabar, ini ujian. Ini saya teleponnya ke Joe Biden. Sumpah. Ini kalau kita punya aplikasi ya, ya ini yang bisa kita masukin paling apa tuh? Asasi lainnya itu yang bisa kita isi terstruktur paling ya. Dan ini pun jarang muncul, nggak tahu supaya muncul gimana. Nah di tipe misalnya Indonesia bisa diisi dengan model atau tipe, nah, tipe-tipe nama kompleknya gitu ya. Ini masukin. Simpan, lengkap sudah ya. Model. Coba lagi nanti. Ini aja, namanya deh Alpha Beta Charlie. Alpha Beta Charlie. Simpan. Jadi tadi salah penulisan. Mungkin ada garis miring kali ya. Oke. Ini kalau kita lihat di Pratindo masing, sebelah kanan ada preview, dia muncul di mana sih? Dia muncul di sini, di samping description. Kemudian yang atas dia muncul di mana sih? Dia muncul di sini gitu, di bawahnya deskripsi. Gitu. Kita sudah ngisi semuanya udah kita isi, tinggal nanti gimana optimasinya supaya semua juga muncul iklannya, nggak cuma sepotong-sepotong ya. Oke, kemudian berikutnya step terakhir. Ini kayaknya karena URL-nya nggak benar ya. Ini kan tadi kita masukin URL-nya nggak benar, jadi cepat aja. Nanti kita benerin. Nah, udah. Atau perbaiki dulu mas. Perbaiki.
Sudah, jadi tadi itu ada beberapa kesalahan. Tadi survei rumah sekarang pakai tanda petik. Untuk case yang tadi nggak boleh sama Google atau kenapa? Nah ini sudah siap, tinggal kita pencet publikasikan campaign. Ini baru satu campaign yang kita tadi bikin untuk kata pada larang ya. Nanti kita akan bikin pada larang, jual rumah Bandung, rumah mewah dan sebagainya. Jadi ada beberapa grup iklan. Nah, karena waktunya udah jam segini, mungkin kita MC dulu mungkin ya. Nanti kita targetnya setelah sholat makan siang kita masuk lagi membuat iklan seperti ini, satu grup. Paling tidak nanti kita bikin 2 grup supaya bisa bedain keywordnya yang mana. Setelah itu nanti kita pindah ke Instagram Ad, bikin video dan sebagainya. Oke, siap Pak. Oke, jadi teman-teman gimana? Udah pusing? Udah ya. Nanti ini kita masih lanjut Google Ads bentar, nambahin 1 ad group lagi, habis itu kita baru lanjut Instagram Ads. Nah, untuk istirahat silahkan makan seperti kemarin ya. Cuma kami dari panitia karena kemarin ada beberapa teman yang nggak kebagian, itu mungkin kita bisa mengambil secukupnya dulu. Baru kalau ada sisa boleh nambah. Bisa ya, boleh ya. Terus ini kita istirahat 1 jam, jadi kita akan masuk jam 13.15. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.